Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Via pada materi Kaidah Kebahasaan Teks Berita KD 3.2 dan 4.2 Bahasa Indonesia kelas 8. Jangan lupa siapkan buku catatannya ya anak-anak. Mari kita simak. Di dalam teks berita, kata-kata dan kalimat-kalimat itu ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri loh. Nah, di dalam kaidah-kaidah kebahasaan, teks berita menggunakan bahasa yang bersifat standar atau menggunakan bahasa baku. Kemudian yang menarik, singkat, padat, lugas, komunikatif, netral atau objektif. Kemudian, kaidah kebahasaan dalam teks berita harus menggunakan kalimat langsung. Berikut contohnya. Masyarakat diperbolehkan mendaki. Nah, dalam menggunakan kalimat langsung atau menuliskan kalimat langsung harus diawali oleh tanda petik, kemudian diakhiri tanda titik dan tanda petik 2. Kemudian, yang ketiga, harus menggunakan konjungsi bahwa sebagai kata penerang. Contohnya, Kemenkes mengatakan bahwa corona semakin meningkat. Kemudian, kaidah dalam kebahasaan teks berita harus menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental ini berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Nah, kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Nah, kata-kata tersebut termasuk kata kerja mental. Kemudian, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Contohnya, waktu 12.45 WIB. Kemudian hari Rabu tanggal 19 bulan 12 tahun 2021 sore. Tempatnya di Makassar. Jadi dalam teks berita harus menggunakan keterangan waktu dan tempat ya anak-anak. Kemudian menggunakan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini artinya konjungsi yang menunjukkan penjumlahan. Hal itu terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Nah, konjungsi temporal itu contohnya kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Nah, Bu Via simpulkan lagi ya anak-anak. Jadi, kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita harus meliputi bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, keterangan waktu dan tempat, dan kata kerja mental. Harus diingat ya anak-anak. Untuk menyampaikan informasi dalam bentuk berita, ada langkah-langkahnya loh anak-anak. Nah, langkah-langkahnya itu ada 4. Yang pertama, menentukan sumber berita. Biasanya berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Kemudian yang kedua, mendatangi sumber berita. Dengan cara kita mewawancarai orang-orang yang berhubungan dalam peristiwa itu. Kemudian yang ketiga, mencatat fakta-fakta penting. Biasanya mencatatnya itu sesuai dengan pola 5W plus 1H atau adik simba. Sudah Bu Via jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya 5W plus 1H atau adik simba. Nah, setelah kita tentukan sumber berita, kita datangi sumber berita, kemudian kita catat. Yang terakhir, langkahnya yaitu mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh.
Nah, disajikan dari mulai bagian terpenting hingga ke yang kurang penting. Jadi seperti itu ya dalam menyampaikan informasi berita. Ada 4 langkahnya, kita harus ingat ya. Selanjutnya ada penyuntingan berita. Jadi masih ada satu tahap lagi yang harus kamu lalui sebelum berita itu dipublikasikan, yaitu dengan cara menyunting berita. Ada 4 dalam penyuntingan berita. Yang pertama, kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan faktanya. Kita harus tahu nih kebenaran isi berita itu dari proses penyuntingan berita. Kemudian yang kedua, kita harus tahu kelengkapan isi beritanya sesuai atau tidak. Dia menggunakan 5W+1H atau adik Simba. Kemudian yang ketiga, struktur penyusunan beritanya sudah sesuai belum dari yang penting hingga ke yang kurang penting. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa baku atau tidak. Nah, di sini kita lihat nih penggunaan bahasa bakunya. Dari keefektifan kalimat, kebakuan kata, ketepatan ejaan, dan tanda baca. Itu harus ada dalam suatu teks berita. Jadi, intinya penyuntingan berita itu ada 4 ya. Kita harus lihat kebenaran isi berita, kelengkapan isi berita, strukturnya, dan penggunaan bahasanya. Dan yang terakhir, ada manfaatnya loh berita. Apa sih manfaat berita itu? Manfaat berita yang pertama, kita dapat mengetahui informasi yang aktual dan faktual. Kemudian yang kedua, membedakan berita yang benar dan tidak benar disesuaikan dengan fakta. Kemudian yang ketiga, mendengarkan atau melihat situasi dan kondisi saat ini di suatu tempat atau daerah. Kemudian yang keempat, kita dapat menambah wawasan yang luas. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan tentang kaidah kebahasaan dalam teks berita. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanya ya anak-anak melalui WhatsApp grup Bahasa Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga ya anak-anak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.